Ketua DPR Pak Ade Komarudin masih bergabung bersama kita dari rumah dinasnya, dan juga di sini ada Ibu Siti Zuro. Kalau melihat tadi kita membahas bagaimana kesan para anggota DPR di mata masyarakat yang mungkin sebenarnya tidak bisa ditaruh pada anggota DPR yang periode ini saja. Sebelumnya pun sebenarnya banyak hal yang harus dibenahi dari opini masyarakat terhadap anggota DPR yang sampai saat ini masih saya bisa bilang buruk, karena mengingat ini adalah wakil rakyat yang diharapkan kinerjanya dan dipilih oleh rakyat. Nah, salah satu yang memperparah itu adalah kasus-kasus korupsi yang menaungi anggota DPR kita. Kalau Ibu Siti sendiri melihatnya, sebenarnya apakah sudah dilakukan upaya-upaya seperti kata Pak Ade tadi menutup area-area yang bisa dikorupsi dari anggota DPR, atau memang ini hal yang sulit di ranah DPR sendiri? Ini bagus ya. Jadi kita harus menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua DPR kita, Pak Ade Komarudin, yang mengatakan sebenarnya setelah gerakan reformasi 98 itu ternyata dari periode ke periode sampai tahun 2016 ini anggota dewan kita kurang bagus. Ya, itu kan pengakuan yang luar biasa. Ada kritik from within gitu ya, ada kritik dari dalam, di internal, bahkan ini Ketua DPR yang mengatakan yang sudah berpengalaman menjadi anggota dewan tahun 97 sampai 90. Betul perubahannya. Ada perubahan di situ. Lah, bagaimana lalu membangun ke depan? Ya, ini yang penting menurut saya, membangun DPR kita ke depan sebagai satu parlemen yang cerminan atau pilar penting dari demokrasi. Menurut saya hadirkan law enforcement di dalam itu. Hadirkan law enforcement, penegakan hukum, ketaatan pada hukum, keterikatan pada hukum, ya, baik oleh supporting staff, supporting sistemnya, dan juga SDM dari parlemen itu sendiri, anggota-anggota parlemen. Dan yang lebih penting lagi adalah ini harus menandai satu reformasi yang utuh dilakukan, yang katakan tadi itu, kalau apakah perlu sekolah parlemen, itu gagasan yang brilliant, tapi jangan diletakkan salah gitu ya. Ini harus menjadi tupoksinya partai politik. Semua yang ada di parlemen itu jangan jadi pemula, gitu. Tidak boleh elementary. Siapapun yang melamar menjadi anggota dewan, dia adalah sudah tahu. Partai tahu persis bahwa calon-calon yang dikedepankan ini akan duduk di komisi berapa dan sebagainya. Oleh karena itu jangan trial and error menganggap bahwa DPR ini sebagai sekolah nanti. Ini bahaya juga. Menempatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan mengurus negara sebesar ini menjadi wakil rakyat, kan gitu. Jadi idenya baik, tapi ya memang sebenarnya bukan tugas dari itu DPR khusus sebenarnya. untuk sekolah parlemen. Mengenai reformasi, menurut saya lakukan law enforcement di internal itu. Bentuknya gimana itu, Bu Siti? Mungkin bagi orang awam untuk menggambarkan. Tadi sudah dimulai oleh Pak Ade yang mengatakan bahwa akan ada semacam evaluasi ya bersama dilakukan, baik antara DPR dengan lembaga kementerian lembaga terkait gitu ya, mengenai keuangan atau perekonomian kita. Di situ dibahas supaya tidak memberikan celah atau memutus mata rantai kemungkinan gitu ya, peluang-peluang yang digunakan oleh anggota dewan nantinya dengan cara-cara yang menggerogoti budgeting di parlemen itu. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, menurut saya ini itikat yang harus diapresiasi. Karena memang DPR ini harus membangun yang namanya trust building, bukan distrust building. Membangun trust building untuk saling menghormati dan saling percaya, sehingga masyarakat pun akan meletakkan itu juga. Nah, ini yang coba dibangun dengan bagaimana mengundang tadi itu, apa yang perlu dilakukan, DPR apa yang wajib dilakukan, haknya juga diketahui, dan tidak boleh ada penyimpangan, dan ada penalti, reward and punishment tadi itu, penalti. Jadi saya mau tanya Pak Ade, kalau memang sejauh ini kita melihat ada terus saja anggota DPR yang berkasus hukum, dalam hal ini kepada KPK, kasus-kasus korupsi. Ini sebenarnya pendorongnya apakah memang karena tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya termasuk dalam korupsi atau tindakan korupsi, atau memang tergiurkah menggunakan kekuasaan mereka, atau sebenarnya pendorong terbesarnya apa Pak sampai saat ini, Pak? Ya, di samping tadi SDM ya, yang saya bilang tadi SDM itu tugas partai politik. Nah, tetapi juga secara sistem memang kurang baik sistem pembahasan sekarang setelah reformasi ini di Badan Anggaran. Ya, dan juga secara keseluruhan di komisi-komisi untuk menyangkut pembahasan anggaran. Makanya jangan dipikir saya nggak terus terang aja pusing
Begitu kita putuskan Pak Tito, ya hari ini saya percepat, waktu itu Senin saya masih ingat. Kemudian Selasa 3 agenda penting di dalam waktu itu paripurna terakhir penutupan sidang menjelang Agustus ya. Putuskan 1 APBNP, kemudian teks amnesti yang diharapkan oleh publik pada saat itu luar biasa. Kita putuskan yang ketiga adalah pembahasan pengantar untuk pertanggungjawaban APBN. 3 dalam tempo 3 jam kita putuskan. Ya, saya merasa senang karena harapan publik dapat tercapai. Keamanan, Kapolri, kemudian APBNP. Tiba-tiba 3 hari kemudian ada yang kena. Jangan dipikir saya nggak pusing. Apa yang saya lakukan sebelumnya dengan berlari cepat istilahnya, ya ternyata kemudian kepleset oleh satu peristiwa yang tentu kita tidak harapkan. Nah, bayangkan gitu seperti itu. Nah, makanya kita ingin ada tetap terus perbaikan. Misalnya soal tadi saya sampaikan soal legislasi, kita sepakat bersama kita potong studi banding tidak ada, karena publik berteriak betul soal itu. Semuanya akhirnya sepakat. Ya, satu-satu kita selesaikan. Misalnya sekarang soal anggaran, gimana? Saya mau cari kesepakatan bersama pemerintah bersama DPR, gimana cara pembahasan anggaran secara sistemik, kira-kira tidak memberikan ruang kepada siapapun ya, eksekutif maupun legislatif. Karena potensi dalam diri manusia itu kan negatif dan positif. Mau dikembangkan yang mana? Kalau ada ruang untuk kita mengembangkan yang negatifnya, ya sistemnya memberikan ruang, bisa saja semua orang jadi tergoda. Nah, karena itu kita secara sistemik kita perbaiki, jangan memberikan ruang sama sekali sistem itu untuk orang tergiur. Gitu. Nah, jangan dipikir dengan sistem itu juga kemudian yang kita sepakati bersama kemudian nanti menghasilkan menjadi nggak ada sama sekali anggota DPR yang kena. Pasti ada aja yang kena. Untuk zero saya pikir belum bisa lah. Nah, tapi sekali lagi tergantung kepada satu SDM dalam rekrutmen, yang kedua juga sistemnya kita perbaiki terus-menerus supaya tidak ada ruang untuk tergiur, baik eksekutif maupun legislatif. Mungkin dari DPR ini memang dari partai semua begitu Pak. Apa komunikasi kalau memang dari tadi sepertinya dari obrolan kita, pembekalan itu justru yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh DPR pada saat ini, yaitu anggota DPR-nya belum betul-betul bisa mampu melaksanakan tugasnya karena pembekalannya yang tidak lengkap dari partai politik. Apakah ada komunikasi mengenai hal ini juga, mengingat ya DPR lah yang akan sangat dirugikan kalau memang seperti inilah calon-calon yang terus diajukan dalam pemilihan-pemilihan berikutnya? Ya, soal ini saya kira sudah disadari oleh semua ketua umum partai, hampir seluruhnya juga. Ya, tadi yang Mbak Siti mengatakan betul, sejak zaman reformasi memang seperti itu. Makanya ada kesadaran semua partai politik tentang hal ini, bagaimana agar kualitas anggota DPR yang akan datang dapat dilahirkan dengan baik oleh sebuah sistem yang baik, kan begitu. Nah, saya tetap kalau pendidikan latihan menjelang tugas pasti harus dilakukan, karena secara detail walaupun sudah disiapkan dengan baik oleh partai politik, tetap harus disiapkan itu karena banyak hal yang harus disesuaikan dengan tugas barunya kalau dia nanti terpilih sebagai anggota dewan. Terus lagi di DPRD tingkat 1, tingkat 2 banyak BIMTEK harus lakukan, karena ini menyangkut soal kesiapan mengerjakan tugasnya yang secara teknis terutama yang tidak bisa kita lakukan oleh partai politik, bahkan kalau hal-hal yang bersifat teknis seperti itu. Tapi kalau soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya itu di dalam pendidikan latihan di training di partai politik juga ada. Tetapi yang udah menyangkut soal kedewanan secara teknis kan perlu juga dilakukan persiapan. Nah, karena itu kita sedang siapkan semacam sekolah untuk mendidik setelah mereka terpilih atau sebelum terpilih juga kalau dibutuhkan. Tapi nanti itu kita kaji dengan baik. Oke, Pak Desi, Ibu Siti mau menarik tadi yang dikatakan, ini kan periode 2014-2019 jalan.
Jadi sudah nasi jadi bubur istilahnya. Kalau ada sebagian yang bagus, sebagian besar yang tidak bagus, mau diapakan ini? Jadi menurut saya untuk mengantarkan sampai supaya husnul khotimah sampai 2019, mau tidak mau dibuat sedemikian rupa semacam tindakan-tindakan yang berlapis. Jadi di internal parlemen memang ada pengawasannya gitu ya. Lalu di partai politik ya ikut bertanggung jawab terhadap politisi-politisinya yang sudah duduk di dewan. Jangan tidak mau tahu gitu. Sambil jalan juga tentunya. Jadi berlapis di situ. Sehingga partai-partai politik yang mengirimkan kader-kadernya dan duduk sebagai anggota dewan yang terhormat itu senantiasa menyoroti, senantiasa mengevaluasi, mereview seperti apa anggota-anggotanya ini sudah on the right track atau tidak kan gitu. Oleh karena itu ya inilah menjadi tanggung jawab partai politik dan sekaligus juga tanggung jawabnya DPR RI. Dalam hal ini ketua DPR kan terus-menerus mengatakan jangan dipikir saya enggak mikir gitu kan. Pusing. Lah oleh karena itu kita apresiasi kepusingannya tadi itu untuk dikurangi dengan cara partai politik harus ikut bertanggung jawab. Dialah yang mengirimkan kadernya. Tidak boleh institusi partai itu seolah-olah ya sudah ini supaya ke medan laga sendiri kan gitu. Nah ini yang tidak boleh karena bagaimanapun juga partai politik ini akan menjadi aset ya, aset negara, menjadi pilar penting demokrasi dan bahkan ke depan kita usulkan agar partai politik diberikan dana oleh negara secara memadai, secara profesional sehingga betul-betul bekerja untuk negara. Jadi para politisi ini nantinya harus bermetamorfose menjadi katakan leader yang dengan statementship kenegarawanan yang cukup. Gitu. Itu yang diharapkan juga dirindukan oleh masyarakat juga tentunya dari setiap pejabat kita termasuk dari anggota DPR kita tentunya dan ada kesadaran tadi Pak Ade sudah mengatakan bahwa dari setiap petinggi-petinggi partai politik sudah menyadari mengenai hal ini jadi kita harapkan 2019 tentunya dari partai politik sudah membekali para calon-calon mereka dan para calonnya pun memang yang diajukan memang calon-calon terbaik yang bisa bekerja untuk rakyat. Nah Pak Ade seperti kata Ibu Siti tadi 2014-2019 2014-2019 ini memang ya udah inilah tugas Pak Ade nih jadinya nih bagaimana untuk menjalani sampai menjadi memperbaiki nama dan memperbaiki kinerja di 2019 Pak Ade. Jadi tugas berat nih Pak Ade untuk 2019. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini sampai saat ini pusing baru ada prestasi 3 hari drop lagi di media Pak Ade. Ya pokoknya kita bekerja maksimal aja yang ada. Misalnya soal legislasi saya sekarang mau nambah perancang undang-undang. Nah, kemudian supporting system di DPR kalau bisa dalam proses teknisnya kita lakukan dengan e-government, e-budgeting. Upaya-upaya seperti itu saya lakukan bahkan di tingkat urusan rumah tangga DPR juga 3 fungsi itu. Ya, kita lakukan mudah-mudahan bisa memperbaiki untuk menjadi baik dan apa yang sudah terjadi ya sudah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ya kita lakukan. Mudah-mudahan itu tahun depan ada peningkatan terus. Ya saya tidak mengatakan apa yang saya lakukan sekarang bisa menyelesaikan masalah. Pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena sumber masalahnya sejak awal ada. Nah, tetapi bukan berarti kita kemudian berhenti memperbaiki keadaan. Insya Allah saya kira dengan beberapa langkah yang dilakukan kebersamaan 10 fraksi di Dewan, ya apa yang menjadi harapan publik bisa kita lakukan satu demi satu, secara bertahap. Baik, terima kasih Pak Ade Komarudin, Ketua DPR sudah bergabung bersama kita. Semoga Pak Ade semakin tidak pusing lagi. Tidak pusingnya Pak Ade seiring dengan kinerja DPR. Jadi kita harapkan kinerja DPR-nya juga membaik, Pak Ade juga tidak pusing lagi. Terima kasih banyak Pak Ade. Ibu Siti terima kasih banyak waktunya bersama Sapa Indonesia pagi hari ini.